Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggo Mandi. NIM saya 2101030990. Biografi Ir Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini, Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra sang Fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Koesos Rodiharjo karena sering sakit, namanya diganti sebagai Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Kemi Sos Rodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Pendidikan. Di bangku sekolah dasar ia disekolahkan di St. Inlands School yang merupakan tempat ayah yang mengajar. Namun Soekarno dipindahkan ke LS agar mudah meneliti jenjang pendidikan berikutnya, yakni HBS Hugere. Setelah menyelesaikan pendidikannya di LS pada tahun 1915, ia berhasil melanjutkan pendidikan di HBS di Surabaya yang notabene diperuntukkan untuk kaum Eropa dan penjajah saja. Dirinya berhasil bersekolah di sana atas bantuan rekan ayahnya. Ia menempuh pendidikan di HBS pada 1921 dan melanjutkan ke Tengci High School di Bandung yang sekarang dikenal dengan ITB, dan mengambil jurusan teknik sipil. Soekarno akhirnya berhasil meraih gelar sarjana pada 25 Mei 1926. Keluarga Ir Soekarno. Anak: Megawati Soekarno Putri, Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, Tok Suryawan, Kartika Sari, Dewi Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri. Masa penjajahan Jepang. Pada awal penjajahan Jepang 1945, pemerintahan sempat tidak memerhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, terutama untuk mengamankan keberadaan di Indonesia. Ini terlihat pada gerakan 3A dengan Pak Shizumi dan Mr. Samsudin yang kurang begitu populer. Namun akhirnya pemerintah penduduk Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi dan lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebut dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokakai, Pusat Tenaga Rakyat Putra, BUPKI, dan PPKI. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Mansur, dan lain-lainnya disebut dan terlihat begitu aktif, dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah penduduk Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sultan Syafri dan Amir Saifuddin karena menganggap Jepang adalah rasis yang berbahaya. Rasio Esmination. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagas Hadikoesomo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan Kaisar merupakan bintang kekaisaran Ratna Suci kepada 3 tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan bintang itu membuat pemerintah pendudukan Jepang terkejut karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia dianggap oleh Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marskal Taeuchi, pemimpin angkatan darat di wilayah Asia Tenggara, di darat Vietnam, yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Namun keterlibatan dalam badan-badan organisasi penduduk Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus Romusa.
Masa perang revolusi, Soekarno bersama tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), panitia kecil yang terdiri dari 8 orang resmi, panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena di Indonesia terjadi vakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pesan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta, dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerangan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia, yang ini dipilih tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan suci kaum muslim, yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Masa reformasi. Masa kemerdekaan setelah pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerang kedaulatan, Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat RIS, dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Asad, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa Yogyakarta. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia, dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr. Asad sebagai pemaku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah konsultasi dengannya. Mitos Duit Tunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala warna, yakni Perdana Menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai kabinet seumur jagung membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai penyakit kepartean. Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Karir. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila UUD 1945 dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengas Dengklok. Granat Cikini. Pada 30 November 1957, Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini, Percik, tempat bersekolah putra-putrinya dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15. Percik Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan Presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal Presiden Soekarno sendiri, beserta putra-putrinya selamat. 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantauan dari Bima yang dituduh dengan antek teror gerakan D1 atau T11. Penembakan Istana Presiden. Pada 9 Maret 1960, tempat siang bolong Istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipilot Daniel Maurer. Maurer adalah letkol AU yang telah dipengaruhi permasta kanon yang dijatuhkan. Maurer menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja Soekarno. Untungnya Soekarno tak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Maurer sendiri membantah ia mencoba membunuh Soekarno. Aksinya hanya sekedar peringatan sebelum penembak istana Presiden. Dia sudah memastikan tak melihat bendera kuning dikibarkan di istana, tanda Presiden ada di istana. Aksi ini membuat Tiger Call Maurer harus mendekam di Bui selama 8 tahun. Pencegatan Raja Mandala. Pada April 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu Nikita Khrushchev mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Tatkala sampai jembatan Raja Mandala,
ternyata sekelompok anggota D1 atau D11 melakukan pengadangan. Beruntung pasukan pengawal Presiden sigap meloloskan 2 pimpinan dunia tersebut. Granat Makassar. Pada 7 Januari 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu ia akan menghadiri acara gedung olahraga Matau Angin. Ketika itulah saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melempar granat. Granat itu meleset jatuh mengenai mobil lain. Soekarno selamat, pelakunya Serma Markus Latu Perisa dan Ida Bagus Surya tengah divonis hukuman mati. Penembakan Idul Adha. Pada 14 Mei 1962, Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jamaah salat Idul Adha di Masjid Baitul Rohim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang bersembunyi di balik jasnya, moncong lalu jalan ke tubuh Soekarno. Dalam sepersekian detik ketika tersadar, arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno menyerempet Ketua DPR GR KH Zainul Arifin. Haji Bahrum divonis hukuman mati, namun kemudian dia gerasi. Penembakan mortir Kahar Muzaffar. Pada 1960-an, Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzaffar, arahnya kendaraan Bung Karno, tetapi ternyata meleset jauh. Soekarno sekali lagi selamat. Peninggalan Rumah Proklamasi yang merupakan bekas kediaman Soekarno sekitar tahun 1950 sampai 1960. Di depannya tampak tugu proklamasi. Wafat kondisinya semakin memburuk, terlebih ketika sudah tidak menjabat sebagai presiden. Sebelum tutup usia, Soekarno mengalami koma pada pukul 3:50 dan tutup usia pada pukul 7. Setelah dinyatakan wafat, Ratna Sari Dewi, istri Soekarno, memutuskan untuk memindahkan jenazah Soekarno ke Wisma Yaso. Soekarno pernah berpesan kalau apabila wafat jenazahnya ingin dimakamkan di daerah Periangan, tempatnya di bawah pohon rindang dengan gemercik air mengalir di bawahnya. Kemudian tempat yang dimaksud Soekarno adalah Istana Batu Tulis Bogor. Namun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.